Kepulangan Habib Rizik yang dijadwalkan tiba di Indonesia hari ini, tanggal 10 November tahun 2020, menuai berbagai polemik. Segelintir pihak menuding pulangnya sosok imam besar FPI itu dibantu oleh salah seorang tokoh politik. Kicauan politikus Ferdinand Huta Hayan pada Rabu, tanggal 4 November tahun 2020, lalu menyedot perhatian publik. Ferdinand Huta Hayan mengatakan, kepulangan Habib Rizik bisa jadi tidak terlepas dari agenda politik 2024. Bahkan, ex-kepala Biro Energi dan Sumber Daya Mineral DPP Partai Demokrat itu menyinggung adanya sosok Chaplin yang menyokong kembalinya Habib Rizik. Hebat juga si Chaplin, bawa duit sekoper ke Arab, bayar ini itu beres semua. Agenda politik 2022 menuju 2024 sudah dipanasi lebih awal, kata Ferdinand. Tampaknya Presiden akan sangat disibukkan oleh kegaduhan rekayasa Chaplin demi anak emasnya si pemilik Baswedan, imbuh dia. Ferdinand Huta Hayan memang tidak secara lugas menyebutkan nama. Akan tetapi, publik menduga sosok yang dimaksud adalah Jusuf Kalla lantaran dia juga pergi ke Arab Saudi guna melangsungkan sejumlah agenda. Dalam acara Kabar Petang, Ferdinand Huta Hayan mengaku tidak menyangka cuitannya akan viral dan ramai. Bahkan, publik mengaitkannya dengan Jusuf Kalla. Saya mencuit tidak dalam rangka menuduh Jusuf Kalla atau siapa-siapa, saya menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikiran saya, ungkap Ferdinand. Kalau ada yang mengaitkan dengan Jusuf Kalla itu persepsi publik tidak bisa saya larang dan batasi, lanjutnya. Kabar tersebut direspons langsung oleh juru bicara Jusuf Kalla, Hussein Abdullah yang mengatakan informasi itu tidak benar. Pasalnya, Jusuf Kalla datang ke Tanah Suci untuk menghadiri beberapa agenda, bukan untuk berbincang langsung dengan Habib Rizik. Kawan-kawan ini kadang dengar ini itu terus nge-tweet, terus bikin cocok logi kemudian dengan segala retorika diksi berlindung di balik penggunaan kata pengganti, ungkap Hussein menyoroti Ferdinand Huta Hayan. Tapi persoalannya waktu tiba di publik itu milik publik dan bisa kemana-mana. Kalau kita tidak bertanggung jawab, orang lain dirugikan. Hal-hal seperti ini harus jadi perhatian setiap orang, sambung dia. Hussein Abdullah kemudian mengungkapkan, tujuan Jusuf Kalla datang ke Arab Saudi merupakan bagian dari misi perjalanan kemanusiaan untuk bertemu Paus Fransiskus di Vatikan. Bersama dengan sejumlah tokoh lainnya, mereka membicarakan proyek terkait acara penghargaan kemanusiaan yang apabila dibicarakan secara virtual kurang bisa sampai. Saat di Riyadh, Jusuf Kalla menyaksikan pendatanganan Museum Rasulullah yang akan segera dibangun di Jakarta. Tidak ada hubungannya dengan Habib Rizik sama sekali. Bahkan, Hussein Abdullah dengan tegas mengatakan Jusuf Kalla tidak sama sekali bertemu atau berkomunikasi dengan imam besar FPI tersebut. Baru setelahnya, Jusuf Kalla melangsungkan umrah di Makkah dengan segala keterbatasan lantaran situasi pandemi COVID-19. Tidak ada. Di situ sudah jelas agendanya bertemu Liga Muslim Dunia yang menjadi sponsor atau yang mewadahi pembangunan museum. Ini misi yang sangat suci, dari Vatikan, Riyadh, Makkah, lalu balik tanah air. Itu 2-3 hari, ucap Hussein. Senada dengan Hussein Abdullah, Munarman selaku Sekretaris Umum FPI pun mengatakan tidak ada pihak yang membantu kepulangan Habib Rizik. Habib Rizik kembali sesuai dengan keinginannya dan dengan biayanya sendiri, tanpa terkena kasus hukum apapun. Gelintir pihak menuding pulangnya sosok imam besar FPI itu dibantu oleh salah seorang tokoh politik. Kicauan politikus Ferdinand Huta Hayan pada Rabu, tanggal 4 November tahun 2020, lalu menyedot perhatian publik. Ferdinand Huta Hayan mengatakan, kepulangan Habib Rizik bisa jadi tidak terlepas dari agenda politik 2024. Bahkan, ex-kepala Biro Energi dan Sumber Daya Mineral DPP Partai Demokrat itu menyinggung adanya sosok Chaplin yang menyokong kembalinya Habib Rizik. Hebat juga si Chaplin, bawa duit sekoper ke Arab, bayar ini itu beres semua. Agenda politik 2022 menuju 2024 sudah dipanasi lebih awal, kata Ferdinand. Tampaknya Presiden akan sangat disibukkan oleh kegaduhan rekayasa Chaplin demi anak emasnya si pemilik Baswedan, imbuh dia.
Ferdinand Hutahayan memang tidak secara lugas menyebutkan nama. Akan tetapi, publik menduga sosok yang dimaksud adalah Jusuf Kalla lantaran dia juga pergi ke Arab Saudi guna melangsungkan sejumlah agenda. Dalam acara Kabar Petang, Ferdinand Hutahayan mengaku tidak menyangka cuitannya akan viral dan ramai. Bahkan, publik mengaitkannya dengan Jusuf Kalla. Saya mencuit tidak dalam rangka menuduh Jusuf Kalla atau siapa-siapa, saya menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikiran saya, ungkap Ferdinand. Kalau ada yang mengaitkan dengan Jusuf Kalla itu persepsi publik tidak bisa saya larang dan batasi, lanjutnya. Kabar tersebut direspons langsung oleh juru bicara Jusuf Kalla, Hussein Abdullah yang mengatakan informasi itu tidak benar. Pasalnya, Jusuf Kalla datang ke Tanah Suci untuk menghadiri beberapa agenda, bukan untuk berbincang langsung dengan Habib Rizik. Kawan-kawan ini kadang dengar ini itu terus nge-tweet, terus bikin cocok logi kemudian dengan segala retorika diksi berlindung di balik penggunaan kata pengganti, ungkap Hussein menyoroti Ferdinand Hutahayan. Tapi persoalannya waktu tiba di publik itu milik publik dan bisa kemana-mana. Kalau kita tidak bertanggung jawab, orang lain dirugikan. Hal-hal seperti ini harus jadi perhatian setiap orang, sambung dia. Hussein Abdullah kemudian mengungkapkan, tujuan Jusuf Kalla datang ke Arab Saudi merupakan bagian dari misi perjalanan kemanusiaan untuk bertemu Paus Fransiskus di Vatikan. Bersama dengan sejumlah tokoh lainnya, mereka membicarakan proyek terkait acara penghargaan kemanusiaan yang apabila dibicarakan secara virtual kurang bisa sampai. Saat di Riyadh, Jusuf Kalla menyaksikan pendatanganan Museum Rasulullah yang akan segera dibangun di Jakarta. Tidak ada hubungannya dengan Habib Rizik sama sekali. Bahkan, Hussein Abdullah dengan tegas mengatakan Jusuf Kalla tidak sama sekali bertemu atau berkomunikasi dengan imam besar FPI tersebut. Baru setelahnya, Jusuf Kalla melangsungkan umrah di Makkah dengan segala keterbatasan lantaran situasi pandemi COVID-19. Tidak ada. Di situ sudah jelas agendanya bertemu Liga Muslim Dunia yang menjadi sponsor atau yang mewadahi pembangunan museum. Ini misi yang sangat suci, dari Vatikan, Riyadh, Makkah, lalu balik tanah air. Itu 2-3 hari, ucap Hussein. Senada dengan Hussein Abdullah, Munarman selaku Sekretaris Umum FPI pun mengatakan tidak ada pihak yang membantu kepulangan Habib Rizik. Habib Rizik kembali sesuai dengan keinginannya dan dengan biayanya sendiri tanpa terkena kasus hukum apapun.